Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita memujikan Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bacaan ayat Alkitab kita diambil dari Yesaya pasal 49 ayat 13 sampai 16. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikianlah bacaan ayat Alkitab kita. Untuk Bapak Ibu di rumah kita bisa duduk kembali. Kita mau awali ibadah kita pada hari ini. Kita mau pujikan bahwa dalam segala perkara Tuhan pasti punya rencana. Apapun itu, yakinlah Tuhan menyertai setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita mau sama-sama pujikan lagu ini bersama. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita mengucapkan lagu ini bersama. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana
musuh jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya lagi ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mempunyai segala macam rencana yang begitu indah bagi setiap kehidupan kami. Saat ini, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kesulitan kami, Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu bagi setiap kami. Walaupun kami seringkali jauh dari hadapan-Mu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu di dalam menyertai setiap pekerjaan kami, di dalam memberikan kami kesehatan Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang begitu nyata boleh kami rasakan, dan kami boleh dapat mengingat Tuhan bahwa ada Allah yang begitu luar biasa, yang boleh menjadi jawaban bagi setiap kami ketika kami mengalami kesulitan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Jikalau ada dari kami yang masih jatuh dalam dosa, meninggalkan Engkau, kiranya melalui kasih-Mu yang begitu nyata, melalui kehidupan kami boleh dapat diingatkan Tuhan bahwa ada Allah yang begitu luar biasa untuk menyayangi setiap kami. Saat ini kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau bersorak-sorai buat Allah kita adalah Allah yang baik, yang senantiasa menyertai setiap kita, kehidupan kita hari lepas hari. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik,
kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Ya, sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, kita memujikan Dia mengerti. Ya, inilah sikap Tuhan, Dia mengerti setiap permasalahan kita. Walaupun kita merasa tidak ada jalan terbuka, tetapi Tuhan yang memberikan jalan tersebut. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Setelah kita mujikan lagu ini bersama. Terkadang kita merasa tak ada
jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat Agape yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Kolose, pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Nanti bagian ini kita akan renungkan di dalam arahan tema Stay Connected, atau kalau diterjemahkan, tetaplah terhubung. Mari saya ajak kita membaca bagian ini. Saya bacakan surat Kolose pasal yang kedua. Paulus menuliskan, "Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus." Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih di tengah-tengah kehidupan yang sulit saat ini, kami masih boleh bersama-sama beribadah meskipun kami beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya di dalam roh kami satu, di dalam Kristus kami bersaudara, dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Oleh karena itu kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami,
tatkala kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, Tuhan sendiri yang menyapa kami. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya ingat pada tanggal 22 Maret yang lalu, saya duga hampir semua gereja di Surabaya serentak menghentikan ibadah bersama di gedung karena ada penyebaran wabah. Saudara-saudara, di masa pandemi ini kita semua berharap kapan ya wabah ini akan lewat. Kita berharap kira-kira 2-3 bulan akan lewat. Tapi ternyata belum lewat. Dan di gereja kami, jadwal khotbah online untuk September sudah keluar. Jadi nanti Agustus kalau masih belum juga mungkin akan ditambahkan. Kita semua bertanya-tanya kapan semua ini akan lewat. Nah, sambil kita menanti, tahu-tahu Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu mengeluarkan satu pernyataan bahwa ada kemungkinan virus ini akan berlangsung terus bertahun-tahun. Ini masih akan lama. Nah, saudara-saudara, kalau prediksi itu benar adanya, maka saya mengajukan satu pertanyaan begini. Apakah wabah corona ini bisa mematikan gereja? Karena kita sekian lama tidak beribadah bersama-sama di gereja, lalu akhirnya gereja menjadi mati karena wabah virus corona ini. Apakah bisa terjadi seperti itu? Saya pribadi punya jawaban bisa iya, bisa tidak. Seharusnya tidak. Tetapi juga bisa terjadi. Nanti kita telusuri ini ya. Nah, saudara, saya punya kesempatan minggu lalu, baru saja selesai, atau tepatnya Senin yang lalu, baru saja selesai membaca Kisah Para Rasul. Dan saya mendapatkan data tentang perjalanan Paulus yang lebih jelas. Saudara, ada 3 kota yang letaknya di daratan, bukan di tepi laut, di daratan, bagian barat, ujung barat dari benua Asia. Dari Asia Kecil bagian barat di daratan, yaitu kota Hierapolis, Laodikia, dan Kolose. Nah, menurut catatan Kisah Para Rasul, Paulus itu belum pernah pergi ke 3 kota tersebut. Jadi, tidak ada hubungan formal antara Paulus dengan gereja-gereja ini, termasuk Kolose. Tetapi nampaknya ada ikatan batin yang begitu kuat antara Paulus dengan gereja ini. Tadi kita membaca di dalam ayat pertama, ayat yang kedua, Paulus menunjukkan, dia bilang, meskipun dia belum pernah berjumpa dengan orang-orang jemaat di Kolose, tetapi dia aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Loh, mereka belum saling kenal, saudara-saudara. Apa yang dimaksudkan dengan Paulus mengatakan dia berjuang begitu berat. Seolah-olah ini dilukiskan seperti perjuangan seorang ibu yang melahirkan anak. Betapa perjuangannya, beratnya perjuangan itu. Saudara, saya bisa mengartikan ini sebagai satu pergumulan doa Paulus. Meskipun dia tidak mengenal secara pribadi dengan jemaat, tetapi dia bergumul sedemikian rupa di dalam doa bagi gereja-gereja yang ada di sana, termasuk Laodikia, supaya mereka bersatu membangun relasi yang sehat, yang kuat. Jadi saudara-saudara, kesatuan jemaat, relasi kasih di dalam Kristus, sebenarnya itulah esensi dari kehidupan gereja yang sejati. Kalau esensi ini ada,
maka tidak ada yang bisa menyebabkan gereja menjadi mati, termasuk wabah virus corona. Wabah ini mungkin bisa menyebabkan beberapa jemaat menjadi korban, termasuk pendeta sudah menjadi korban, majelis jemaat sudah menjadi korban. Itu bisa, tetapi wabah ini tidak bisa membunuh gereja. Tetapi kalau esensi ini hilang, maka gereja menjadi kropos, sakit sampai sekarat, dan pasti mati. Saudara, mari kita coba review ke dalam kitab Keluaran. Pada waktu Allah mengutus Musa untuk menjumpai Firaun, Allah pesankan kepada Musa, katakan kepada Firaun begini, Tuhan, Yahweh Allah kami, mengutus aku untuk menghadap engkau, Firaun, dan menyampaikan pesannya. Pesannya begini, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Itu kata Tuhan. Nah saudara-saudara, pada kenyataannya mereka pergi itu kan sebenarnya untuk tidak kembali lagi ke Mesir. Lalu apakah Allah menyuruh Musa menyampaikan alasan ini dengan tujuan untuk membujui Firaun? Memanfaatkan celah hak asasi manusia untuk beribadah? Ajukan ini kepada Firaun supaya Firaun itu memberikan izin. Apakah Allah menyuruh Musa berbohong kepada Firaun? Atau kita ngomong aja to the point, apakah Allah sendiri yang berdusta? Karena pada kenyataannya sekali lagi saudara-saudara, mereka bukan saja tidak kembali lagi ke Mesir, bahkan kita tidak pernah membaca di catatan mana mereka itu beribadah kepada Tuhan seperti yang dimaksudkan. Nah saudara-saudara, sebenarnya Allah justru sedang mengajarkan kepada mereka satu konsep ibadah yang baru, yang benar. Selama 400 tahun lebih mereka tinggal di Mesir, setiap hari mereka melihat bagaimana caranya orang-orang Mesir itu beribadah. Mereka melakukan berbagai macam aktivitas ritual keagamaan. Setiap hari orang-orang Israel melihat itu. Lalu sekarang mereka dibawa keluar, dibebaskan dari Mesir, dan Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan kepada mereka satu konsep ibadah yang baru. Bahwa esensi ibadah yang sesungguhnya bukan pada aktivitas ritual itu, tetapi ada di dalam relasi. Mulai saat ini, kamu hidup di dalam satu relasi anugerah dengan aku. Aku akan bertanggung jawab memelihara, mencukupkan segala kebutuhanmu. Dari pihak kalian, kalian dituntut untuk taat, setia mengikut aku. Ikatan relasi anugerah inilah saudara-saudara yang ada menjadi esensi daripada ibadah yang sesungguhnya. Inilah yang penting untuk dijaga, untuk dipelihara. Paulus bilang saudara-saudara, meskipun dia tidak kenal dengan jemaat di Kolose, tetapi dia punya satu ikatan batin dengan mereka. Jelas sekali saudara-saudara bahwa gereja bukan satu badan perhimpunan sosial. Bukan cuma sekedar asal kumpul-kumpul ketemu secara rutin sampai lama-lama menjadi kebiasaan di dalam waktu tertentu, di tempat tertentu, lalu kumpul bersama-sama menjadi satu kebiasaan. Kita tahu bahwa relasi sesama jemaat itu disebut koinonia. Jadi ada relasi yang lebih dalam, ada ikatan batin sebagai sesama saudara. Paulus bilang Kristus itulah pengikatnya. Kristus telah mengikat kita semua menjadi satu tubuh. Engkau dan saya adalah saudara di dalam Kristus. Dia adalah harta kita bersama.
harta hikmat, harta pengetahuan. Saudara, saya percaya nanti khotbah ini akan dilanjutkan dengan ayat-ayat yang berikutnya, maka saya tidak membahas itu. Tetapi Paulus tekankan di sini bahwa Kristus yang kita sembah bersama, Dia telah menebus kita dengan nyawanya. Dia telah menjadikan kita satu di antara aku dengan kalian di Kolose. Ada ikatan yang seperti itu. Ada relasi vertikal dengan Tuhan yang berdampak kepada relasi horizontal dengan sesama jemaat. Jaga ini baik-baik. Bangun ini baik-baik. Sebab kita ini satu sesungguhnya di dalam Dia. Saudara, Paulus tekankan ini untuk menyampaikan satu peringatan, hati-hati. Jangan sampai penghayatan ini dirusak oleh falsafah dunia yang selalu sifatnya adalah egois, pragmatis. Di Kolose, saudara-saudara, hari itu ada tantangan. Tantangannya adalah tantangan falsafah dunia. Sepanjang zaman, saudara-saudara, dunia selalu menjadi oposisi gereja. Dunia dengan falsafahnya yang menyesatkan itu selalu berusaha untuk mempengaruhi secara negatif kehidupan bergereja. Urusan rohani itu urusan nanti hari Minggu di gereja. Pada waktu kita kumpul-kumpul, nyanyi bersama, ngobrol bersama sambil mendengarkan khotbah. Nah, itu urusan rohani. 1,5 jam di gereja hari Minggu. Selain daripada itu, hari-hari lain yang kita lakukan, ya hidupilah seperti orang lain umumnya, nggak usah terlalu serius lah. Apalagi sekarang ini sudah tidak ada ibadah di gereja. Ya sudah, nggak usah repot, nggak usah pusing sekarang di rumah saja. Tiap hari Minggu nanti ada gereja aja menyajikan tayangan untuk ibadah bersama di rumah sambil ngopi, sambil leye-leye dan sebagainya begitu ya. Di gereja kami, saudara-saudara, setiap minggu jemaat dipandu untuk berpakaian seperti sedang pergi ke gereja, untuk ikut duduk berdiri seperti sedang mengikuti ibadah. Taruh hatimu di situ untuk benar-benar ibadah secara serius. Falsafah dunia mengatakan, oh itu nggak penting, santai saja sudah. Sekarang sudah kadung, nggak ada persekutuan di gereja, nggak ada kumpul-kumpul. Ya sudah, lupakan yang lain. Hiduplah. Masalahmu juga cukup banyak kan? Nah, saudara-saudara, falsafah dunia yang merusak seperti inilah yang pada akhirnya bisa mematikan gereja. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Kolose ini. Hati-hati dengan falsafah dunia. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang sumbang. Yang tujuannya sebetulnya adalah merusak esensi daripada kehidupan gereja itu sendiri. Sebaliknya saudara-saudara, Paulus bilang, sukacitaku adalah meskipun aku belum pernah berjumpa dengan kalian, tetapi aku betul-betul sadar, aku betul-betul tahu ada relasi di antara kita. Sekali lagi kita ini sama-sama saudara di dalam Kristus. Saya mau kalian ingat baik-baik hal ini. Dan tertib hidupmu, keteguhan imanmu di dalam Kristus, itulah sukacitaku yang terbesar. Ini adalah surat yang disampaikan Paulus kepada satu jemaat yang dia tidak kenal. Tetapi dia sampaikan kepada mereka, meskipun kita tidak saling kenal, tapi sesungguhnya hatiku selalu mengingat kalian. Karena kita adalah sama-sama orang yang ditebus oleh nyawa dan darah Kristus. Kita semua satu, dan kita harus jaga kesatuan ini. Kesatuan di dalam kasih, relasi kasih, antara kita secara vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama.
Itu yang kita harus jaga dengan segenap hati, dengan segenap upaya. Saya percaya, saudara-saudara sekalian, ini yang penting untuk kita jaga juga pada saat ini. Di tengah-tengah wabah yang kita tidak tahu kapan baru berakhir ini, hal yang penting untuk kita jaga adalah terus membangun relasi intim dengan Kristus. Jangan pernah berhenti baca firman, berdoa, berelasi dengan Kristus. Terus menjaga koinonia di antara sesama jemaat. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, tetaplah berelasi, stay connected. Saya percaya hamba Tuhan di sini, Pak Arief pasti dengan segala macam cara untuk terus berupaya menjaga hubungan dengan jemaat. Entah itu melalui WA, entah itu melalui telepon. Meskipun kita belum berani membesuk jemaat, tetapi saya percaya pasti itu dilakukan. Sebenarnya bukan saja hamba Tuhan harus memperhatikan jemaatnya. Ini juga adalah kesempatan untuk jemaat saling memperhatikan. Tetap jaga hubungan. Ada gereja yang mengadakan semacam hubungan kuliner. Ada yang membuat makanan, ada yang membeli makanan itu. Ada yang membuat grup-grup WA supaya bisa tetap berelasi. Jangan sampai saudara-saudara karena wabah penyakit ini, akhirnya secara fisik kita ini sehat, tetapi hubungan kita dengan sesama jemaat putus. Itu jauh lebih berbahaya. Itu yang harus kita hindari dengan segala upaya. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, pasti ada banyak jemaat yang mengalami kesulitan. Ada yang di PHK, ada yang kehilangan pemasukan. Mereka ini sedang berdoa, saudara-saudara. Setiap hari mereka berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan. Tolong berkati aku. Lalu bagaimana caranya saudara-saudara? Apakah Tuhan akan jatuhkan uang dari langit? Kalau di gereja kami saya galangkan dana untuk membantu. Setiap jemaat yang membutuhkan kita galang dana untuk bantu. Untuk bantu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang sangat urgent sifatnya. Tapi sebetulnya di atas semua adalah kita mau tetap berelasi dengan jemaat. Jemaat dengan jemaat, jemaat dengan majelis, jemaat dengan hamba Tuhan. Harus terus berelasi. Tantangan terbesar gereja di tengah-tengah pandemi sekarang ini, bagi saya saudara-saudara, bukan ancaman penyakit itu sendiri, tetapi adalah dampaknya yang negatif. Dampaknya yang bisa merusak. Virus corona tidak bisa mematikan gereja. Tetapi hilangnya esensi kehidupan bergereja itu bisa membuat gereja menjadi mati. Sebelum pandemi 100 tahun yang lalu, saudara-saudara, gereja-gereja di Eropa sudah mengalami kematian, kekeringan. Itu jauh lebih mengerikan daripada pandemi flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Meskipun korban jiwanya lebih besar, tetapi flu Spanyol tidak mematikan gereja. Setelah wabah selesai, gereja bertumbuh kembali sampai sekarang. Wabah virus tidak bisa membunuh gereja. Tetapi kehilangan esensi gereja, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, itu yang jauh lebih berbahaya. Dan semoga itu yang terhindar dari gereja kita. Stay connected.
tetaplah terhubung satu dengan yang lain. Tetaplah jalin hubungan dengan cara apa saja antara sesama jemaat, antara jemaat dengan majelis, antara majelis dengan hamba Tuhan, antara hamba Tuhan dengan jemaat. Semuanya tetap terikat kuat. Maka kita tidak takut ancaman apapun terhadap gereja kita. Sekali lagi, tetaplah berelasi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pada hari ini, bahwa meskipun Paulus tidak kenal secara pribadi dengan mereka, tetapi dia berjuang dengan begitu beratnya untuk mereka. Dan kami percaya ini adalah satu perjuangan pergumulan doa, bahwa di dalam hati Paulus selalu ada ingatan kepada mereka, jemaat-jemaat di Kolose, di Laodikia, bahkan mungkin di Hierapolis. Ini terjadi karena Paulus tahu bahwa antara mereka ada ikatan di dalam Kristus. Dan dia rindu sekali supaya jemaat di Laodikia, di Kolose, mereka juga terus tetap bersatu di dalam kasih. Terus belajar bertumbuh di dalam Kristus. Karena itulah caranya untuk menjadikan gereja kuat, gereja sehat. Sehingga gereja siap untuk menghadapi tantangan zaman. Zaman itu dan zaman-zaman yang lain. Kami percaya kebenaran kekal ini relevan bagi kami. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan supaya semangat teladan Paulus ini juga kami tangkap dengan baik. Khususnya ketika kami harus menghadapi problem kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Wabah penyakit menyebabkan kami tidak bisa berkumpul bersatu di dalam gedung gereja. Tetapi kami tetap bersatu di dalam Kristus. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami supaya kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Dan supaya kami juga membangun, menjaga, mengikat hubungan kami yang erat, yang akrab dengan sesama. Karena kami percaya ketika itu ada, maka kami akan kuat. Berkatilah jemaat GKA Agape di tempat ini dan di rumah mereka masing-masing. Ikat mereka di dalam hubungan kasih Kristus. Supaya mereka semua menjadi kuat. Dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Untuk meresponi firman yang disampaikan, kita memujikan Dia mengerti, biarlah melalui firman yang disampaikan tersebut boleh dapat memperkuat kehidupan kita hari lepas hari, bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia memimpin kita, tidak meninggalkan kita, memberikan kita jalan keluar. Hanya satu yang Dia minta, percaya kepadanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu memegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama. Kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga,
Kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah dengan segenap keluarga kami. Meski kami lakukan dari tempat rumah kami masing-masing, namun tidak mengurangi kuasa dan penyertaan Tuhan di dalamnya. Biarlah segala puji, hormat, bakti kami boleh berkenan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami juga bersyukur dan terima kasih untuk tiap jemaat kami yang boleh berulang tahun. Baik Ibu Yeni Amelia, Ibu Juli Irawati, Saudara Samuel Andi Angkoharjo, Saudara Edward Harmadi, dan Saudari Kesia Narensia Angelin. Dengan bertambahnya usia, biarlah mereka semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat kesaksian kehidupan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Penginjil Arif Yapmenlu yang saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan, tolonglah berkati setiap dokter, obat-obatan, sehingga Pak Arif boleh mengalami pemulihan daripadamu ya Tuhan. Berikanlah ketenangan hati, berikanlah kiranya damai sejahtera Tuhan di dalam hatinya, sehingga masa sakit ini boleh berlalu, dia boleh pulih, sembuh, dan kembali dapat melayani bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk keluarganya, Tuhan pelihara Ibu Roma, Timothy, Titus, sehingga setiap aktivitas mereka pun berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Irawan, Ibu Jaicu, Ibu Santi juga yang mengalami sakit. Tuhan juga boleh memberikan pertolongan, cinta kasih di dalam kehidupannya, sehingga mereka juga boleh mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Hidup yang senantiasa percaya dan berharap bahwa sakit penyakit yang dialami pasti Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dan juga mungkin ada jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan kesehatan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong, mendengarkan segala doa harapan mereka untuk kesembuhan dan pemulihan daripadamu ya Tuhan. Kami rindu agar setiap keluarga besar jemaat GK Agape dilindungi, diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan yang baik, sehingga di dalam segala kegiatan aktivitas yang dikerjakan, baik orang tua yang bekerja dan juga anak-anak yang sekolah secara online, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kedamaian, keharmonisan, cinta kasih di dalam keluarga masing-masing. Sehingga dengan cinta kasih dan penyertaan Tuhan, hari lepas hari dapat dilalui dengan cinta kasih daripada Tuhan, kenyamanan, kesukacitaan di dalam segenap keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat di dalam pergumulan pekerjaan usaha mereka. Tuhan tolonglah agar apa yang mereka kerjakan dan lakukan, semua itu boleh membuahkan hasil. Sehingga berkat Tuhan boleh tercukupi di dalam segala kebutuhan keperluan mereka dalam keluarga. Tuhan tolong sehingga di dalam perekonomian keluarga mereka
tetap di dalam kondisi yang baik dan stabil Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa memelihara dan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pun kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Biarlah ya Tuhan pemberian kami yang kami persembahkan untuk Tuhan bagi pelayanan di gereja dan juga saat ini sedang berlangsung renovasi ruang kebaktian. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh dapat mencukupi segala kebutuhan, keperluan yang dibutuhkan sehingga dengan tempat yang baik, nyaman, tiba nantinya bila semua sudah berjalan normal kembali, jemaat Tuhan boleh dapat beribadah dengan nyaman dan baik, dengan tempat yang baik untuk bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap majelis hamba Tuhan. Tuhan tolong di dalam segala pemikiran, segala keputusan semuanya yang diambil boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga akan diadakan rapat majelis dan BPH komisi. Tuhan juga turut hadir dan memberkati sehingga segala apa yang boleh dibicarakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam situasi yang sulit akhir-akhir ini, biarlah hikmat penyertaan Tuhan yang boleh menyertai pemerintah kami, sehingga boleh dapat melalui masa-masa sulit ini. Di dalam pemerintahan mengelola semuanya, Tuhan boleh ada, Tuhan boleh campur tangan, sehingga perekonomian di bangsa kami tetap berjalan dengan baik adanya. Tuhan tolong untuk pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga benar-benar mengelola dengan baik pemberian yang diperuntukkan untuk setiap masyarakat yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menerima secara utuh dan boleh bermanfaat bagi mereka dan keluarga mereka. Dan juga kami berdoa untuk langkah-langkah pemerintah yang diambil, biarlah semuanya itu boleh sehati, sepikir, baik pemerintah pusat dan daerah, sehingga permasalahan khususnya COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Dan setiap masyarakat juga boleh ambil adil di dalamnya, sehingga peraturan-peraturan boleh dilaksanakan dengan baik. Sehingga bangsa kami sungguh mengalami pertolongan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pergumulan kami, harapan dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami minta, kami alaskan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai sekarang ini, melewati masa sulit yang sedang kita hadapi, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian bersama dengan keluarga. Terima kasih.